Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan penuh hikmah, yaitu tentang 3 tanda Allah mengangkat derajat hambanya. Kita akan membahas tema ini secara mendalam, lengkap dengan dalil Al-Quran, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah-kisah inspiratif, serta tips praktis agar kita bisa menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pastikan untuk menonton video ini hingga selesai. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman, agar mereka juga mendapatkan manfaat. Yuk, kita mulai pembahasannya. Dalam hidup ini, setiap manusia pasti ingin mendapatkan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam Islam, kemuliaan sejati tidak diukur dari harta, jabatan, atau popularitas, melainkan dari iman, ilmu, dan amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa hambanya yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan derajat yang tinggi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan ilmu adalah 2 hal yang menjadi kunci utama untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita merasa hidup penuh dengan ujian dan kesulitan. Namun, bisa jadi, melalui ujian itulah Allah sedang mempersiapkan kita untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Ada 3 tanda utama yang menunjukkan bahwa Allah sedang mengangkat derajat seorang hamba. Mari kita bahas satu persatu. Tanda pertama adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Hidup ini penuh dengan ujian. Ada ujian berupa kehilangan, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, kesehatan yang menurun, dan berbagai tantangan lainnya. Namun, bagi seorang Muslim, ujian adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa kita sekaligus meningkatkan derajat kita di sisinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tidak hanya diam dan menerima keadaan, tetapi juga tetap berserah diri kepada Allah, sambil terus berusaha melakukan yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya." Hari Bukhari. Kisah Nabi Ayub alaihi wasallam adalah salah satu contoh terbaik dari kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Ayub kehilangan segalanya, kesehatan, harta, bahkan anak-anaknya. Namun, ia tetap bersabar dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Kesabarannya membuat Allah mengembalikan segala nikmat yang hilang dengan berlipat ganda. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Tanda kedua adalah konsistensi dalam beribadah. Seorang hamba yang dicintai Allah adalah mereka yang istiqomah dalam menjalankan ibadah, baik di saat senang maupun sulit. Konsistensi ini menunjukkan ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Istiqomah dalam ibadah mencakup banyak hal, seperti menjaga salat 5 waktu, membaca Al-Quran, berpuasa sunnah, atau bahkan salat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini.
Di tengah kesibukan berdakwah dan memimpin umat, beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dalam setiap kondisi. Jika kita ingin menjadi hamba yang dimuliakan Allah, maka kita perlu membangun kebiasaan ibadah yang konsisten. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti membaca satu halaman Al-Quran setiap hari, melaksanakan salat duha, atau berdoa sebelum tidur. Konsistensi dalam ibadah adalah bukti cinta kita kepada Allah dan tanda bahwa Allah sedang mendekatkan diri kita kepadanya. Tanda ketiga adalah meningkatkan kepedulian kepada sesama. Allah mencintai hambanya yang peduli terhadap orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hari Ahmad. Salah satu contoh nyata dari kepedulian kepada sesama adalah kisah Utsman bin Affan. Beliau menggunakan hartanya untuk membeli sebuah sumur dan menyediakannya bagi kaum muslimin yang kesulitan mendapatkan air. Hingga saat ini, sumur tersebut masih mengalirkan manfaat bagi banyak orang. Kisah seperti ini mengajarkan kita bahwa memberikan manfaat kepada orang lain adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya raya untuk membantu sesama. Kepedulian bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti memberikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau bahkan sekadar memberikan senyuman dan doa. Setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang dapat meningkatkan derajat kita di sisinya. Dari ketiga tanda tersebut, kita bisa melihat bahwa Allah mengangkat derajat hambanya bukan berdasarkan materi atau status sosial, tetapi melalui keimanan, kesabaran, konsistensi dalam ibadah, dan kepedulian kepada sesama. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, jika Anda merasa pernah merasakan salah satu tanda ini, atau jika Anda memiliki pengalaman yang menginspirasi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus bersabar, istiqomah dalam ibadah, dan peduli kepada sesama. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.